Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi bi fadlihi tatanazzalul khairatu wal barakah. Alhamdulillahilladzi bi taufiqihi wa hidayatihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayah. Wa aska salawatillahi wa taslimatihi alal mab'usi rahmatan lil alamin nabi rahmah wa imamil huda nabiyina wa rasulina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad ibn Abdillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, qala ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansari walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anharu khalidina fiha abada dzalikal fawzul adzim. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man khafa adlaja wa man adlaja balagal manzilah. Ala inna sil'atallahi ghaliyah, ala inna sil'atallahi al-jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Allahumma hadha iqbalul laylik wa idbaru naharik wa aswatu da'watik faghfir lana dhunubana jami'an. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pimpinan cabang Muhammadiyah Gedangan, pimpinan cabang Aisyah Gedangan, pimpinan ranting Muhammadiyah dan pimpinan ranting Aisyah yang hadir pada malam hari ini. Ada banyak kiai di sini, saya lihat banyak ustaz. Izinkan saya pertama mengajak kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita hingga detik ini, utamanya nikmat iman, nikmat Islam. Meski kita tahu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ni'matani mahbunan indan nasi katsirun as-sihha wal faragh. Ada dua nikmat yang sering dilupakan oleh manusia, yaitu nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Tetapi apalah artinya nikmat sehat dan nikmat sempat kalau kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menitipkan nikmat iman dan nikmat Islam kepada kita? Karena dahulu umat-umat yang terdahulu juga diberi nikmat sehat, diberi nikmat sempat. Saat tidak diberi nikmat iman dan nikmat Islam, tidak ada jaminan selamat dan tidak ada jaminan bahagia. Ya, banyak sekali contohnya, bahkan tidak hanya nikmat sempat yang biasa-biasa, bahkan ada yang hidup satu rumah bersama Nabi Allah, bersama Rasulnya Allah, tetapi karena nikmat iman dan nikmat Islam itu tidak ada, tidak Allah hadirkan dalam kehidupannya, sehingga banyak juga yang tidak selamat. Kita ambil satu contoh, misal istri Nabi Nuh, istri Nabi Lut, hidupnya bersama Nabi, bahkan satu rumah, tapi karena tidak ada nikmat iman dan nikmat Islam, maka tidak selamat. Karenanya alhamdulillah kita bersyukur kula panjenengan sedaya malam hari ini datangnya saya dan panjenengan insya Allah atas dorongan iman, atas dorongan Islam.
Sehingga tadi kita awali dengan sholat berjamaah, sholat maghrib secara berjamaah, dan tentunya itu bagian dari wujud iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, manifestasi iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah rahimakumullah. Yang kedua, salawat serta salam senantiasa kita perbanyak kita aturkan kepada baginda Nabi kita Muhammad SAW. Seorang Rasul yang mulia yang banyak sekali Allah Subhanahu wa Ta'ala puji dalam firman-firmannya. Salah satu di antaranya Allah sampaikan dalam surah At-Taubah ayat 128 kalau tidak salah. Jadi di surat Taubah yang akhir itu, ayat terakhir, 2 ayat terakhir itu, Allah sampaikan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Laqad ja'akum, sungguh telah datang pada kalian rasulun, seorang rasul min anfusikum, dari kalangan atau dari golongan kalian sendiri. Pertama, azizun 'alaihi ma anittum. Rasul itu sangat peduli terhadap penderitaan, kesedihan, kemalangan yang ditimpa atau menimpa orang-orang yang beriman atau para sahabatnya atau umatnya secara umum. Yang kedua, harisun alaikum, bahwa Nabi SAW itu sangat bersemangat, berkeinginan supaya orang lain, umatnya ini mendapatkan hidayah Islam. Harisun alaikum. Kaitannya nanti juga ada dengan tema yang mungkin nanti kita akan bahas. Yang kedua, bil mu'minina raufur rahim. Punya sifat ra'fah dan rahmah. Ra'fah itu penyayang terhadap seseorang atau kaum yang lemah, dan rahmah itu secara menyeluruh, kasih sayang. Itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam surat At-Taubah 128 itu dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karenanya kita hadir di sini, insya Allah, dalam semangat untuk menjadikan beliau sebagai uswah dan qudwah. Setidaknya kita baca secara singkat atau bagian tertentu dalam episode kehidupan beliau bersama salah seorang sahabat yang nanti akan kita bicarakan. Bapak, Ibu, hadirin hadirat, para asatidz, para ustadzah yang dimuliakan oleh Allah. Kemarin saya dihubungi Abah Yudi, untuk temanya apa gitu. Karena saya ingat beberapa Jumat yang lalu saya pernah menyampaikan juga tema ini, walaupun sangat singkat sekali. Kemudian saya anggap ini adalah tema yang penting. Dan tema ini memang sudah kita sampaikan di beberapa tempat. Paling tidak, saya ingin mengambil satu spirit, satu motivasi atau inspirasi dari ayat yang tadi saya bacakan di dalam muqaddimah. Dalam surat At-Taubah juga ayat ke-100, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an," dan seterusnya. Para jamaah, ayat itu di awal Allah sebutkan was-sabiqunal awwalun, dan orang-orang yang pertama masuk dalam agama ini, ya, masuk dalam Islam, itu ada disebut dengan minal muhajirin wal ansar. Nah, minal muhajirin wal ansar. Kita memang tidak hidup sezaman dengan muhajirin dan ansar. Kita tidak hidup bersama Nabi. Kita juga bukan para sahabat. Tetapi yang menarik di ayat itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kalimat selanjutnya, yaitu walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka itu kembali kepada al-muhajirin wal ansar,
yang utamanya adalah wasabiqunal awalun tadi bi ihsanin dengan baik. Lah, mudah-mudahan hadir kita saat ini, hadir kita di tempat yang penuh berkah ini adalah bagian dari ittiba'u ashabin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti sahabat-sahabat yang disebut dengan as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansor. Ini kaitannya. Nah, tokoh kita yang akan kita bicarakan ini kebetulan saya tanya kira-kira Mus'ab bin Umair yang nanti akan kita bicarakan ini masuk minal muhajirin atau ansor? Halo? Minal muhajirin. Minal muhajirin. Dari kalangan muhajirin. Bahkan nanti kita akan singgung, beliau ini bukan minal muhajirin lagi, menyiapkan Darul Hijrah. Darul Hijrah itu adalah satu istilah atau sebutan lain dari kota Madinah. Dulu sebelum menjadi kota Madinah disebut kota Yasrib. Jamaah rahimakumullah. Sekedar mengingat yang paling dekat mungkin supaya kita ada cantolan-cantolan kemarin karena saya bicara dengan kamu dan Sam. Ketika kita datang ke Madinah, kalau panjenengan diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala berhaji atau berumrah kalau ke Madinah, itu pasti nanti akan diajak berkunjung ke satu tempat yang sangat bersejarah dan tidak boleh dilupakan, yaitu makam syuhada Uhud atau gunung Uhud. Di makam syuhada Uhud itu hanya ada 2 nisan yang hari ini tersisa. Karena dulu tahun berapa Hijriah itu ada banjir besar yang kemudian membuat makam itu hancur dan jenazah para syuhada itu tidak bisa dikenali satu-satu kecuali 2 saja yang bisa dikenali. 2 saja yang bisa dikenali itu, satu adalah jasadnya sahabat yang juga merupakan paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Hamzah bin Abdul Muthalib. Dan yang kedua, tokoh kita yang akan kita bicarakan ini yaitu Mus'ab bin Umair. Hamzah dikenali karena apa? Ada bekas luka kayak seperti kena tombak dari perut hingga tembus ke pahanya. Sedangkan Mus'ab bin Umair dikenali karena kedua tangannya putus dan ada bekas luka di punggung hingga tembus ke dada. Nah, sehingga kita ketika datang ke Madinah selalu para mutawif atau pengiring jamaah pendamping, apalagi ustadz yang mendampingi jamaah itu memberikan ulasan singkat supaya kita mengenang secara singkat kedua manusia mulia dan para sahabat yang lain yang jadi syuhada Uhud itu. Nah, sekarang kita bicara tentang Mus'ab bin Umair ya, Ma. Mus'ab bin Umair ini yang tadi kita kenal dengan bagian dari as-sabiqunal awwalun minal muhajirin, ya. Jadi Mus'ab bin Umair itu termasuk daripada as-sabiqunal awwalun minal muhajirin, dari kalangan muhajirin. Dulu dia ini adalah sebelum masuk Islam, sebelum mengenal Nabi, dia adalah seorang pemuda yang kaya raya dari kalangan keluarga yang terhormat. Kalau sekarang mungkin dikatakan anak sultan, ya kan? Jadi yang Mus'ab bin Umair itu anak sultan. Semua fasilitas yang
mungkin didambakan oleh para pemuda saat itu sudah didapati dalam kehidupan Mus'ab bin Umair. Terus Mus'ab bin Umair itu anak sultan atau anaknya orang kaya yang punya martabat tinggi, yang punya wibawa, punya segalanya. Dan Mus'ab bin Umair ini selain juga kaya, beliau ini juga tampan, gagah, ganteng, dan banyak digandrungi gadis-gadis mantap. Kalau ngomong gadis-gadis otomatis jandanya juga ikut. Pak Yudi langsung senyum, curiga saya. Para jamaah rahimahumullah, Mus'ab bin Umair tumbuh dalam keluarga yang seperti itu. Tapi ketika mendengar ada seorang yang dahulu dikenal Al-Amin, dipercaya, kemudian memproklamirkan diri bahwa sebagai Rasulullah, utusan Allah, yaitu Muhammad bin Abdullah, Nabi kita Muhammad ibnu Abdullah. Ini kemudian mengatakan bahwa beliau seorang Rasul, membawa pesan untuk disampaikan kepada seluruh manusia supaya mengesahkan Allah Azza wa Jalla. Dan itu kemudian menjadi, kalau zaman mangkin itu viral, kira-kira. Sampai kemudian berita itu didengar oleh Mus'ab bin Umair. Dan berhari-hari, setiap saat di sebuah perkumpulan manapun, ketika Nabi SAW sudah memproklamirkan diri seperti itu, ini jadi pembicaraan di mana-mana. Termasuk majelis-majelis, perkumpulan-perkumpulan yang didatangi oleh Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ini para jamaah, kalau boleh dikatakan dulu sebelum masuk Islam, sebelum mengenal Nabi, beliau ini adalah tokoh mudanya kaum Quraisy. Tokoh muda. Tapi karena kemudian mengenal Nabi, mengenal Islam, nantinya akan berganti. Nah, singkat cerita, beliau memberanikan diri untuk ikut ke majelisnya Nabi, karena awal-awal dakwah itu begitu luar biasa tantangannya, sehingga Nabi SAW harus melalui dakwah yang sifatnya sirri, sifatnya yang pelan-pelan, rahasia. Beliau adakan di sebuah rumah. Rumah itu kemudian disebut dengan rumahnya siapa? Al-Arqam bin Abil Arqam, atau yang dikenal dengan Baitul Arqam atau Darul Arqam. Dakwah di situ dekat dengan tempat sa'i. Kalau hari ini, kalau banyak dengan melakukan sa'i di Bukit Safa atau Marwah ada. Di situ kemudian Nabi berdakwah secara pelan-pelan, perlahan. Mus'ab bin Umair penasaran, pengen tahu apa yang didakwakan Nabi, apa yang dibicarakan Nabi di majelis itu. Sampai kemudian Mus'ab bin Umair masuk, duduk pertama kali mendengarkan apa yang disampaikan Nabi SAW dari ayat-ayat Allah, dari firman-firman Allah, membuat Mus'ab bin Umair ini dadanya kemudian merasa kayak ada goncangan luar biasa. Sampai seperti tempat duduknya ini kayak mau terbang, kira-kira. Dipegang oleh Nabi. Di sejarah atau di buku tarikh, di banyak buku, termasuk mungkin kalau banyak dengan baca Sirah Nabawi, ya, karangannya Sofi Rahman Al-Farfuri, ada Ramdan Al-Buti, atau mungkin yang lebih lama lagi mungkin Ibnu Hisham dan seterusnya, banyak, nanti bisa dibaca kembali. Secara singkat, kemudian masuk Islamlah pemuda yang bernama Mus'ab bin Umair ini. Ketika masuk Islam, yang beliau takutkan itu bukan tantangan dari tokoh-tokoh Quraisy, tapi yang beliau takutkan dari Mus'ab bin Umair, yang beliau takutkan adalah perlawanan atau penolakan atau reaksi daripada
ibundanya. Namanya Khonnas binti Malik. Ibunda Mus'ab bin Umair. Nah, ternyata dari zaman sahabat sampai sekarang banyak juga yang takut dengan ibu-ibu itu. Makanya bagaimana nggak usah khawatir. Sekelas Mus'ab bin Umair aja takut sama ibunya. Bahkan para sahabat mengatakan, andai kata tokoh-tokoh Quraisy itu berkumpul untuk mengingatkan Mus'ab bin Umair untuk meninggalkan agamanya, Mus'ab bin Umair tidak getar. Tapi saat berhadapan dengan ibundanya, ini sangat berat bagi Mus'ab bin Umair. Mikirnya itu enggak 1-2 kali lagi, ribuan kali. Tapi karena hidayah Islam sudah masuk, yang tadi kita bicara tentang nikmat iman tadi Pak, itu sudah masuk dalam hati Mus'ab bin Umair. Meskipun ibundanya yang sangat ditakuti itu membuat tekanan, intimidasi yang luar biasa kepada Mus'ab bin Umair, dia tidak goyah. Ya, jadi satu waktu pernah berkumpul tokoh-tokoh Quraisy itu dikumpulkan, ya gampangannya untuk ikut menasehati, mengajak kembali Mus'ab bin Umair supaya kembali ke agama lama atau agama nenek moyang, menyembah berhala kembali. Tapi Mus'ab bin Umair tidak bergeming. Sampai kemudian ibunya ini mau menampar sedikit, terus karena rasa belas kasih ibunya itu masih ada sebagai anak kandungnya, nggak jadi lulu. Sampai kemudian ibunya memaksa Mus'ab bin Umair ini untuk masuk di sebuah kamar, diisolasi, dijaga kamar itu 24 jam oleh penjaga. Hingga kemudian itu terjadi lama, berminggu-minggu, berbulan-bulan, sampai kemudian terdengar para sahabat yang sudah ikut di majelisnya Nabi menjadi anggota Baitul Arqam atau Darul Arqam tadi, sudah mulai ada tekanan dari luar juga, sehingga Nabi kemudian memberikan isyarat supaya para sahabat itu hijrah ke Habasyah, atau sekarang dikenal itu Ethiopia. Nah, singkat cerita, sampai kemudian tidak sekali ke Habasyah, itu 2 kali. Jadi balik lagi ke Makkah, ada tekan lagi, balik lagi, hingga kemudian balik yang kedua itu Nabi SAW sudah mendapatkan pengikut baru, tapi dari luar Makkah. Pengikut baru yang pertama di tahun ke-11 kenabian, di musim haji, yang sekarang kita kenal dengan kota Madinah. Penduduk Madinah atau dahulu dikenal kota Yathrib itu ada 6 orang datang ke Makkah untuk melaksanakan ibadah haji. Bertemu Nabi, lalu berbaiat 6 orang. Ketika kembali di tahun depannya, tahun ke-12 kenabian, mereka kembali dengan 12 orang. Yang awalnya 6, dari 6 orang itu 5 di antaranya ikut balik ke Makkah di tahun ke-12 Hijriah atau ditambah 7 orang baru. Jadi yang 5 itu orang lama, yang 7 orang baru. Mereka kemudian menyampaikan kepada Nabi setelah berbaiat, ini baiat Aqabah al-Ula. Baiat al-Aqabah yang pertama 12 orang jumlahnya. Sebelum mereka balik ke Madinah atau ke kota Yathrib dahulu, mereka mengatakan, kami butuh seorang guru, seorang pembimbing, seorang murabbi, seorang mudarris, mu'alim, dan seterusnya. Sehingga kemudian Nabi SAW mencari siapa yang pantas kira-kira untuk dikirim ke kota Yathrib untuk berdakwah, membuka lahan dakwah baru di sana. Maka Nabi SAW kemudian menjatuhkan pilihannya kepada sahabat muda Mus'ab bin Umair. Jamaah rahimakumullah. Padahal
Pada saat itu banyak sahabat-sahabat yang jauh lebih senior dibandingkan Mus'ab bin Umair. Jauh lebih dahulu masuk Islamnya dibandingkan Mus'ab bin Umair. Tapi kenapa Nabi SAW kemudian memilih Mus'ab bin Umair? Tentu Nabi punya perhitungan tersendiri. Nabi punya perhitungan tersendiri, dan nanti monggo nanti kita diskusikan apa kira-kira perhitungan kalkulasinya Nabi kenapa memilih Mus'ab bin Umair, dan apa nanti buktinya kalau pilihan Nabi itu ternyata tidak salah. Jangan. Hadirin rahimakumullah, singkat cerita Mus'ab bin Umair dikirim ke kota Yasrib atau kita kenal dengan kota Madinah Al-Munawwarah hari ini. Dikirim ke kota Yasrib sendirian, tidak ada teman. Kemudian di sana dikasih petunjuk Nabi supaya bertemu dengan siapa? As'ad bin Zurarah namanya. As'ad bin Zurarah ini datang dengan 6 orang, kemudian datang lagi dengan 12 orang. Di antara itu As'ad bin Zurarah inilah, di tempat As'ad bin Zurarah atau di rumah As'ad bin Zurarah ini Mus'ab bin Umair ini tinggal di situ. Lalu kemudian sesuai dengan perintah Nabi SAW, pertama menguatkan yang 12 orang ini supaya tetap beriman kepada Allah dan kepada Rasulullah SAW, memegang teguh syahadat yang sudah diucapkan yang di depan Nabi. Selain itu, tugas keduanya adalah menularkan pemahaman yang benar, pemahaman yang lurus ini kepada penduduk kota Yasrib, dari rumah ke rumah, dari kabilah ke kabilah, dari suku ke suku, dari majelis ke majelis, hingga kemudian bertemu dengan tokoh-tokoh besar, tokoh-tokoh yang berpengaruh, yang tentunya pertemuan itu tidak langsung membuahkan hasil dan tidak bisa langsung senyum seperti kita saat ini, ya mah. Tapi penuh dengan tantangan. Karena suatu ketika, ini salah satu tantangannya, bahkan tantangan itu hampir-hampir, ya kalau boleh dikatakan bondone niku bondo nyawa. Nah, kula panjenengan saat ini alhamdulillah ngomong katusnya tadi tenang mawon, katai wangi soalnya kula. Tapi saya kemarin sempat ke NTB, di mana kita ini Muslim di sana sebagai minoritas. Saya kebetulan tinggal itu di rumah teman yang punya pesantren kecil di situ, 2 minggu di sana. Saya lihat tantangannya luar biasa. Saya bayangkan, membrannya dulu Mus'ab bin Umair gitu. Kalau hari ini dulu saja masih ada keluarga, masih ada istilahnya, ya kalau di sana itu apa namanya ya, banyak lah masih, walaupun banyak itu tapi disebut minoritas, karena namanya 10% kurang Muslimnya, masih banyak bangsa. Jadi masih ada agama yang lain, dan luar biasa tantangannya. Hampir setiap hari itu, ya bukan setiap hari, setiap minggu ada datang orang masuk Islam dan orang keluar Islam di sana, di NTT. Itu di Kepulauan, di Baranusa. Saya 2 minggu di sana dulu. Saya membayangkan, ya Rabb, bagaimana Nabi Mus'ab bin Umair ya, luar biasa dah. Keberaniannya, ketenangannya dalam menghadapi persoalan itu, Nabi betul-betul, kalau kalian Jawa itu titis jarang, gak ngawur oleh milih. Andai kita yang detail, mungkin pesirah dilelang ya. Tapi lah, wah Masya Allah. Dan itu satu ketika datang di Bani Abdul Ashhal namanya, di mana pemimpinnya ini salah satunya itu masih sepupuan dengan As'ad bin Zurarah. As'ad bin Zurarah tadi masih ingat siapa? Yaitu tokoh yang tadi masuk yang Baiat Aqabah itu, dan beliau adalah orang yang didatangi atau tujuan utama daripada Mus'ab bin Umair masuk ke kota Yasrib. Lah, salah satu
tokoh atau pemimpin dari Bani Abdul Asyhal itu adalah sepupu daripada As'ad bin Zurarah. Namanya Sa'ad bin Mu'adh. Ya. Kemudian Sa'ad bin Mu'adh ini punya teman para jamaah. Namanya Usaid bin Al-Khudair. Usaid bin Al-Khudair ini pemimpin daripada Bani Abdul Asyhal ini juga. Ya. Lah Sa'ad bin Mu'adh ini karena merasa bahwa As'ad bin Zurarah ini adalah masih sepupunya. Beliau sebenarnya nggak senang dengan acara Mus'ab bin Umair dengan As'ad bin Zurarah ini masuk ke wilayah mereka atau ke perkampungan di mana mereka yang menjadi pemimpinnya di situ. Itu istilahnya gak seneng, boten seneng ya, gak suka, pengen membubarkan pengajiannya atau majelis taklimnya Mus'ab bin Umair, tapi gak enak. Kenapa? Ada sepupu enten bisa nane. Maka kemudian Sa'ad bin Mu'adh ini ngengken konconi. Jadi itu namanya adalah Usaid bin Al-Khudair. Usaid. Saya tahu di sana ada kegiatan. Saya nggak nyaman kalau saya membubarkannya. Kenapa? Karena As'ad bin Zurarah itu adalah anak bibik saya. Maka aku minta tolong kamu yang datang ke sana. Itu ganggu kaum kita, ganggu wilayah kita. Sehingga kemudian Usaid bin Al-Khudair dilapori seperti itu langsung bangkit. Ya. Tapi Usaid bin Al-Khudair ini sebenarnya nggak terasa bahwa apa? Sa'ad bin Mu'adh itu nabok nyele tangan, gak wani dhewe. Nabok nyele tangan. Sehingga ternyata model-model seperti itu juga mungkin ada juga. Saat ini mungkin bisa terjadi kan nabok nyele tangan itu ternyata di zaman Nabi juga sudah. Nah, ini kita lanjut gitu. Istirahat azan dulu ya. Alhamdulillah. Kita lanjutkan lagi. Sudah sampai di mana tadi? Sampai di nabok nyele tangan ya. Ternyata istilah nabok nyele tangan itu sudah ada sejak zaman dahulu. Jadi ada orang yang nggak suka dengan kegiatan atau aktivitas sebuah kelompok, biasanya minta tolong ke orang lain. Nah itu ternyata dan istilah persekusi untuk membubarkan kajian itu juga ada sejak dulu. Oke, jadi panjenengan tidak usah heran kok tiba-tiba muncul di tahun-tahun atau 5 tahun terakhir, 10 tahun terakhir kok banyak begitu. Panjenengan tidak usah heran. Kenapa? Di zaman Mus'ab bin Umair saat mendakwahkan dakwah Islam di kota Yathrib bersama As'ad bin Zurarah, ternyata sudah ada persekusi datang Usaid bin Al-Khudair dengan pembawa tombak. Lalu mengatakan, ngapain kalian masuk di tempat kami, wilayah kami? Kalau kalian masih sayang dengan nyawa kalian, silakan tinggalkan tempat ini. Tapi sebelum Usaid bin Al-Khudair mendekat kepada Mus'ab bin Umair dan As'ad bin Zurarah, As'ad bin Zurarah memberitahu kepada Mus'ab bin Umair, wahai sahabat, ini orang yang sangat berpengaruh di kalangan orang-orang sekitar sini. Kalau dia sampai kemudian mendengarkan apa yang kau sampaikan dan mengikuti kita beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabi itu bersyarat, maka kita akan mendapatkan kesuksesan yang luar biasa. Nah, Mus'ab bin Umair yang sudah memiliki bekal yang sangat cukup, walaupun sangat singkat. Bekal dari Nabi yang diperoleh oleh Mus'ab bin Umair itu waktunya sangat singkat, tapi sangat cukup untuk membuka lapangan dakwah baru yang luar biasa. Ya, yang nampak kesuksesannya bisa kita rasakan hingga hari ini.
Madinah adalah salah satu pusat dakwah Islam terbesar di dunia. Jamaah rahimakumullah, kembali kepada yang kisah tadi, ketika mengatakan seperti itu, Usaid bin Al-Khudair seolah-olah pengen wis sedang ngalih mumpung gurung pandek no. Kalau Jawa bahasa gedangan kira-kira ngapain. Tapi Usaid bin Al mengatakan, wahai saudaraku, silakan duduk dan dengarkan apa yang ingin kami sampaikan. Kalau nanti apa yang kami sampaikan atau yang saya sampaikan ini ternyata membuatmu tidak suka, maka kami akan meninggalkan tempat ini. Tapi kalau kemudian ada sesuatu yang mungkin bermanfaat dan kamu suka, maka silakan kita berdiskusi. Maka kemudian Mus'ab bin Umair ini membacakan firman-firman Allah dan kemudian diberikan penjelasan secara singkat sesuai dengan apa yang dijelaskan Nabi kepada Mus'ab bin Umair dan para sahabat ketika dimakan. Jamaah rahimakumullah, apa yang kemudian terjadi? Usaid bin Al-Khudair yang awalnya marah, merah wajahnya, lalu kemudian ya wis tak rungokne sip. Kenapa? Karena dia juga gengsi menyan. Dan satu, beliau ngajak Usaid bin Al-Khudair tidaklah menjadi seorang pemimpin kecuali orang yang lebih asalnya, kan ngoten. Biasa lah ngoten nggih. Rata-rata ngoten. Pemimpin itu kan ngoten. Kalau ada pemimpin kok lola, double L ngoten niku angel niku ya. Usaid bin Al-Khudair juga begitu banyak. Maka dia kemudian taruh tombaknya dan duduk mendengarkan apa yang disampaikan oleh Mus'ab bin Umair. Ternyata yang disampaikan adalah ayat-ayat Allah yang kemudian merasuk ke dalam sanubari atau hati Usaid bin Al-Khudair itu, sampai kemudian belum selesai memberikan penjelasan, Usaid bin Al-Khudair mengatakan kalimat ini sungguh luar biasa. Bagaimana caranya masuk agama ini? Langsung lah. Yang tadinya mana? Dan perlu diketahui bahwa ternyata kalau kita baca, kayak misalkan di buku Sirah Syekh Rondon Al-Hudi itu mengatakan bahwa Mus'ab bin Umair itu termasuk mukri al-Madinah. Mukri itu orang yang pandai membaca Al-Qur'annya, merdu suaranya, dan faham tentang maknanya itu. Sehingga ketika disampaikan itu langsung Usaid bin Al-Khudair langsung shock. Kira-kira langsung kena di hatinya lagunya wonten ini. Nah, langsung menusuk di jantung hatinya. Sehingga langsung mengatakan seperti itu. Lalu Mus'ab bin Umair dan sama As'ad bin Zurairah mengatakan, silakan sucikan diri, mandi, lalu bersyahadat dengan syahadat yang benar, syahadatul haq, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Nah, saat Usaid bin Al-Khudair seperti itu selesai, beliau kembali kepada siapa? Sing ngangkat tadi jenengan Mu'adh bin Sa'ad bin Mu'adh, mirip-mirip jenengnya. Sa'ad bin Mu'adh. Kembali ke Sa'ad bin Mu'adh. Sa'ad bin Mu'adh lihat loh kok beda. Tadi berangkatnya keluarga kayang, dengan cara tombak, baliknya beda. Sampai kemudian Sa'ad bin Mu'adh mengatakan kepada Sa'ad bin Mu'adh, ada apa? Bola-bolanya itu. Kok urusan kok beda? Waktu berangkat dengan sekarang. Ternyata benar sampai di situ. Kemudian Usaid bin Al-Khudair ini pengen nyuruh Sa'ad bin Mu'adh untuk juga datang kepada Mus'ab bin Umair dan As'ad bin Zurairah. Caranya nyuruh, nggak mungkin nyuruh kamu ke sana, tidak berani. Kenapa? Karena secara status lebih tinggi. Maka dia mengatakan, godong. Caranya, dia mengatakan,
saat saudaramu hari ini, sekarang ini mau dikejar-kejar oleh sekelompok orang, akan dihabisi. Ketika dikatakan itu, walaupun tadinya marah karena itu masih ada ikatan kerabat, ada ikatan keluarga, maka saat bin Mu'adz merasa tertantang. Soalnya senjata ini, ngancam pembunuhan misanan itu. Sehingga kemudian dia datang dengan membawa tombaknya, nyampe sana ternyata tidak ada apa-apa. Mus'ab bin Umair tenang-tenang, Asad bin Zurarah dengan tenang-tenang duduk-duduk. Dia merasa sudah sadar, ternyata aku dikerjain sama Husain bin Mu'adz. Akhirnya duduk dan sama persis apa yang disampaikan kepada oleh Husain bin Mu'adz, supaya mereka meninggalkan tempat itu. Ketika mengusir, ingin mengusir keduanya juga sudah menyiapkan apa yang materi yang akan disampaikan kepada Sa'ad bin Mu'adz. Kenapa? Karena sebelumnya Usaid bin Mu'adz mengatakan, saya akan menyuruh satu orang lagi, kalau dia ikut bersama kita, maka semua orang yang ada di bawahnya tidak akan berani berpaling, yaitu Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz disampaikan, kemudian disuruh duduk lagi oleh Mus'ab bin Umair, lalu kemudian disampaikan sebagaimana tadi Mus'ab bin Umair menyampaikan kepada Usaid bin Al-Khudair, dan kemudian ternyata sama jawabannya. Kalimat sungguh luar biasa. Bagaimana caranya masuk ini? Mereka kemudian berdua ini, antara Mus'ab bin Umair dan As'ad bin Zurarah, menyuruh keduanya untuk menyuruh Sa'ad bin Mu'adz untuk mandi dan kemudian bersahat. Maka kemudian Sa'ad bin Mu'adz kembali ke kaumnya dan mengatakan, siapakah orang yang paling kalian tinggikan, kalian hormati di antara kita? Maka mereka mengatakan, tidak ada yang kami hormati, belum secara luar biasa dan kami tinggikan kecuali engkau, yang kalimatnya katanya harus kami dengar. Lalu kemudian Sa'ad mengatakan, jangan pernah mengatakan seperti itu sebelum kalian ikut beriman kepada Tuhannya Mus'ab bin Umair dan Tuhannya As'ad bin Zurarah. Maka kemudian mereka bersyahadat secara massal, syahadu an la ilaha illallah wa syahadu anna Muhammadan abduhu wa jamaah rahimahullah. Begitu mudahnya Mus'ab bin Umair mengajak banyak orang untuk masuk ke agama, meskipun taruhannya tadinya nyawa, ketenangan, kematangan, kedewasaan, kedalaman ilmu yang dimiliki Mus'ab bin Umair sungguh sangat luar biasa. Sampai kemudian Mus'ab bin Umair di tahun ke-13 kenabian, Nabi belum pindah, Nabi masih ada di Makkah. Nah, ini kemudian mengajak sekitar 70 orang untuk melaksanakan ibadah haji, dan kemudian secara singkat Nabi mengatakan akan ada persiapan untuk hijrah. Sampai hijrah, Nabi hijrah, tahun pertama Hijriah terjadi perang apa? Perang Badar. Dimenangkan oleh kaum muslimin dengan bantuan Allah. Ada bala tentara, hukum malaikat yang didatangkan. Silakan baca lagi dalam surat Al-Anfal, ayat-ayat yang luar biasa menguatkan kita. Ya. Kemudian tahun berikutnya adalah perang balas dendam, yang bisa dikatakan balas dendam. Karena apa? Karena orang-orang kafir Quraisy tidak terima dikalahkan di perang Badar. Mereka kemudian mengumpulkan sekuat mungkin tenaga, para tentara sebanyak-banyaknya untuk menyerang kota Madinah. Maka perang di tahun kedua Hijriah itu pecah, disebut dengan perang apa? Itulah yang kemudian menjadi saksi yang sangat luar biasa
kesahidan seorang Mus'ab bin Umair. Sejak cerita Nabi SAW sebelum menghadapi kaum kafir Quraisy, Nabi melihat satu persatu para sahabat yang untuk persiapan perang itu. Lalu Nabi kemudian menunjuk satu orang untuk memegang bendera perjuangan, yaitu bendera Islam. Yaitu kemudian Nabi menunjuk Mus'ab bin Umair. Sekali lagi Nabi menunjuk Mus'ab bin Umair, memberikan sebuah penghormatan kepada Mus'ab bin Umair untuk memegang bendera Islam. Sampai kemudian perang terjadi, Mus'ab bin Umair maju dengan gagah berani luar biasa di depan. Tangan kirinya memegang bendera, angkatnya tinggi-tinggi, tangan kanannya memegang pedang. Saat kemudian hampir saja kemenangan itu diraih umat Islam, ternyata pasukan pemanah tidak kepada Nabi waktu sebelum perang dikatakan, jangan kalian tinggalkan pos ini, jangan kalian tinggalkan tempat ini, ya, sebelum ada instruksi atau ada perintah dari saya. Ternyata dari 50 pemanah itu ada 10 orang yang kemudian berebut ghanimah. Padahal itu hanya pancingan dari orang-orang kafir di Quraisy supaya mereka turun meninggalkan bosnya, dan kemudian akhirnya bertahan. Ada yang awalnya hampir menang, ternyata terbalik, kemudian umat Islam atau kaum muslimin yang porak-poranda, kemudian banyak yang bercerai-berai, dan hampir saja pasukan kafir Quraisy itu mendapati Nabi, hampir kena Nabi. Sehingga Mus'ab bin Umair melihat Nabi sudah terancam, sudah terdesak. Maka Mus'ab bin Umair kemudian mengangkat tinggi-tinggi bendera dan ingin menjadi pusat perhatian baru, supaya kaum pasukan Quraisy itu tidak kepada Nabi, tapi kepada Mus'ab bin Umair. Sampai kemudian dikejar oleh Ibnu Qami'ah, lalu kemudian ditebas tangannya, tangan kanan kena, kemudian bendera masih diangkat lagi, kemudian tangan kirinya kena lagi, sampai kemudian tombak mengenai punggungnya dan tembus dada, hingga kemudian meninggal syahid di medan pertempuran perang Uhud. Para jamaah rahmatullah, yang menarik adalah setelah perang sudah mulai reda, pasukan muslimin yang masih hidup itu mengumpulkan pasukan-pasukan yang meninggal atau wafat di medan pertempuran Uhud itu. Satu persatu dikumpulkan hingga kemudian mendapati jasad Mus'ab bin Umair yang sangat mengenaskan. Kedua tangannya sudah terlepas dari tubuhnya, dan kemudian ada tombak yang menembus dadanya, yang membuat Nabi SAW menangis. Saat melihat jasad-jasad para sahabat itu, Nabi sangat sedih. Apalagi kemudian Nabi mendengar bahwa paman tercintanya, yaitu Hamzah bin Abi Thalib, juga mati atau meninggal, wafat dalam keadaan yang sangat mengenaskan. Kita tahu bahwa meninggalnya Hamzah itu dadanya dibelah, dirobek, kemudian jantungnya tahannya itu ditarik dan punya mentah-mentah. Nabi sangat sedih sekali. Tapi kesedihan Nabi itu tidak membuat Nabi lupa dengan sahabat mulia, duta pertama Nabi, mubaligh pertama Nabi, dai pertama Nabi, yang dikirim Nabi untuk membuka kota Yatsrib menjadi Darul Hijrah, menjadi tempat hijrahnya para kaum muslimin dari Makkah, yaitu Mus'ab bin Umair. Pada saat berdiri di depan Mus'ab bin Umair, para sahabat lapor kepada Nabi, ya Rasulullah, kami mendapati jasad Mus'ab bin Umair sungguh mengenaskan. Ya Rasulullah, yang kami menjadi sedih
Dahulu Mus'ab bin Umair ini adalah orang yang kaya raya, orang yang sangat ibadah. Semua fasilitas dia dapat tidak kehidupannya. Tapi hari ini, ya Rasulullah, untuk menutupi jasadnya hanya ada satu kain yang ketika kami tutupkan kepalanya, kakinya terbuka. Ketika kami tutupkan kakinya, kepalanya terbuka. Ya, nangis, tidak tahan melihat ini. Sambil kemudian Nabi membacakan satu ayat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Ahzab ayat 23. Nabi mengatakan minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadun alaihi. Ada di antara orang-orang yang beriman, orang-orang yang menempati janjinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faminhum liman qada nahbahu minhum man yantad. Ada yang kemudian dapat langsung, ada yang harus menunggu balasannya sampai kemudian nanti di hari akhir. Jamaah di depan. Hadirin, Nabi kemudian menyuruh saat itu tutup kepalanya dengan dahi. Lalu kakinya tutup dengan idkhir. Idkhir itu rumput yang baunya sedikit harum dan memang biasa digunakan untuk memasukkan atau menutupi jenazah pada saat dilihatlah. Maka itu dilakukan oleh para sahabat. Banyak sahabat yang menangis dengan Mus'ab bin Umair yang sangat jauh sekali keadaannya. Nabi bahkan mengatakan, dahulu engkau adalah orang yang paling bagus pakaiannya, paling harum baunya, aromanya, paling gagah, paling ganteng. Di hari ini jasadmu terlihat kusam seperti ini. Tapi Nabi kemudian mengatakan, demi Allah, Nabi Rasul akan menjadi saksi bagi kalian. Beliau menunjuk kepada Mus'ab bin Umair dan para sahabat yang lain yang jumlahnya ada berapa? Syuhada Uhud 70. Hadirin nazil muslimin rahimakumullah. Tidak berhenti sampai situ. Nabi kemudian menoleh kepada para sahabat yang masih hidup. Nabi kemudian menyuruh, wahai manusia, datanglah dan berziarahlah kepada Mus'ab bin Umair dan para sahabat yang meninggal di medan ini, atau yang dikenal dengan syuhada Uhud. Ucapkan salam kepada mereka. Niscaya mereka akan menjawab salam kalian ila yaumil qiyamah, sampai hari dia. Ya, setelahnya mudah-mudahan pandangan semuanya beri Allah Subhanahu wa Ta'ala kesempatan untuk datang ke Madinah melaksanakan haji umrah, dan tentunya jangan lupakan perjuangan orang-orang mulia, orang-orang yang dahulu langsung oleh Nabi SAW perintahkan para sahabat yang masih mengunjunginya, yaitu namanya adalah Mus'ab bin Umair dan Hamzah bin Abdul Muttalib. Jamaah dan Allah, dari kisah ini sebenarnya kalau bikin panjang jadi panjang sekali, tapi ini sudah insya Allah kita cukupkan kisahnya. Kita ambil hikmahnya sebanyak-banyaknya. Hikmahnya banyak sekali memang dari kisah antara Mus'ab bin Umair dengan Nabi SAW. Mus'ab bin Umair dipercaya oleh Nabi SAW. Padahal Nabi tahu bahwa ada orang-orang atau sahabat-sahabat lain yang lebih senior, lebih tua, lebih dahulu masuk Islamnya dibandingkan Mus'ab bin Umair. Tapi Nabi tahu kebutuhannya untuk dakwah ini tidak mudah. Nabi butuh sosok orang yang kuat secara prinsip, secara pedoman. Dia benar-benar pegang teguh. Nah, itu salah satunya dalam Mus'ab. Pertama, jemaah rahimakumullah, kalau kita ambil pelajarannya,
Yang pertama tadi berkaitan dengan Nabi memilih Mus'ab bin Umair, tidak memilih sahabat yang lain, bahwa Nabi ingin memberikan kesempatan kepada generasi muda. Ini penting. Nah, kalau kita bicara menurut saya tempat kita hari ini adalah ya salah satu lembaga pendidikan yang nantinya adalah mendidik anak-anak yang akan melanjutkan perjuangan kita. Salah satunya ini. Nah, Nabi juga begitu. Dididik oleh Nabi Mus'ab bin Umair lalu disiap untuk membuka lapangan di kota. Nah, ini juga penting. Mari kita lakukan. Nanti kalau saya lihat ada dari anggota majelis tabligh misalnya. Nah, itu memang PR kita hari ini dan tidak mudah non saya. Kalau kita bicara dengan istilahnya regenerasi atau mungkin tongkat estafet yang akan kita berikan nantinya, ya kita sendiri. Mari paling tidak setidaknya kita tengok banyak kita tuh anak-anak tuh kita siapkan seperti apa. Nah itu Nabi juga begitu. Nabi begitu. Dan banyak sekali. Tetapi paling tidak pelajaran yang utamanya lagi adalah berkaitan dengan hijrah. Hijrah itu tidak harus tunggu tua. Kan banyak orang itu bersembunyi di kalimat engkau aneh bersuai. Ngelakoni ibadah, karena masjid aja engkau aneh bersuai. Kak puasa Ramadan aja engkau aneh bersuai. Mus'ab bin Umair tidak mengenal itu bagaimana. Beliau tidak mengenal harus nunggu tua dulu. Kenapa? Karena beliau yakin tahu proses bahwa besok mau ngapain dan seperti apa matinya gimana dia tidak tahu. Dan kita yakin wa mata berinafsun mada taksibu hadan wa mata berinafsun li ayyi ardin samua. Itu satu. Yang kedua pada jemaah rahimakumullah banyak sekali semuanya. Ya. Mus'ab bin Umair tidak nunggu contoh dari orang tua dulu baru kemudian ikut Nabi SAW. Mus'ab bin Umair tidak menunggu contoh orang dulu. Oh, orang tuaku harus baik dulu baru saya baik. Ada nih generasi model-model. Jadi kalau disuruh baik sama orang, sama ustadznya, itu kemudian menimali lah orang tuaku, bapakku sik ngene ta. Masuk aku katanya ngono. Tidak, ini sampai. Tapi kita harus jadi contoh dulu sebelum kemudian kita sampaikan ini juga. Kita harus jadi contoh. Datang ke masjid salim, berbuat baik, berbuat jadi orang yang soleh, yang muti. Itu harus kita dulu, supaya anak-anak ini contoh. Nah, supaya tidak muncul model-model generasi yang bersembunyi di balik itu tadi. Ini contoh diri. Kalau contoh neta, bapakku begini. Yang ketiga para jamaah rahmatullah. Belajar dari Mus'ab bin Umair. Kemudian Asad bin Zurarah. Tantangan terbesar itu kalau kita melakukan sebuah kebaikan, sebuah amal soleh biasanya hadir itu dari orang-orang jauh atau orang-orang dekat. Orang-orang dekat. Sepakat Bu? Nah, maka nggak usah heran. Kemudian kalau ada orang dekat kita justru lebih menentang kita dibanding orang luar. Karena memang seperti itu. Mus'ab bin Umair contohnya. Nabi sendiri contohnya. Kenapa gitu? Dari paman-paman beliau banyak kan yang menentang. Bahkan ada yang nggak menentang, tapi juga nggak nerima. Abu Thalib, dan begitu. Makanya panjenengan nggak usah heran kalau kemudian berbuat baik, nggak usah noleh kanan kiri. Terus nggak usah terpengaruh. Mus'ab bin Umair kita ambil contoh. Nah, meskipun masih muda, tapi pegang pada prinsip yang kuat, megang iman Islamnya sangat luar biasa. Sehingga tidak benar. Yang keempat para jemaah rahmatullah.
Mus'ab bin Umair bisa dikirim seperti itu karena punya bekal. Lah, ini penting. Bekal ini artinya kaitannya dengan tolabul ini. Bagaimana mungkin panjenengan akan datang ke sebuah tempat baru harus berdakwah dengan mendakwakan dakwah Islam tanpa sebuah bekal, termasuk anak-anak kita. Kalau kemudian anak-anak kita mau kita bekali supaya kenal Islam dan imannya itu sungguh luar biasa, penerapan imannya kuat, pemahaman Islamnya dalam, otomatis panjenengan harus siapkan dari sekarang paling tidak dikenalkan dengan nama tempat-tempat sumber-sumber ilmu, majelis ilmu. Kalau perlu dikirim ke pondok pesantren yang memang mendalami agama ini. Nah, kalau bicara tentang pondok pesantren kita jadi ingat ya musibah yang mudah-mudahan segera diberi kemudahan semuanya, kita doakan karena itu juga mungkin bagian gitu dari Islam itu sendiri. Kita tidak boleh membedakan dan ini kita harus berdoa. Nah, kembali kepada ini, para jamaah berbekal dengan ilmu wajib. Kalau setelah Mus'ab bin Umair dikirim Nabi tanpa ilmu, kira-kira seperti apa nanti? Ya. Jadi harus, kenapa? Kita juga yakin dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa ada orang-orang yang beriman dan orang berilmu yang akan diangkat derajatnya melebihi di luar itu. Firman Allah mujadalah ayat 11 ya fa'ilan alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Yang kelima para jamaah, ini yang penting, ini kaitannya dengan majelis tabligh ini sebenarnya. Tapi tidak secara khusus, secara umum kita akan masuk di situ. Yang ini itu jalan hidup Mus'ab bin Umair saat ditunjuk Nabi untuk datang ke kota Yatsrib. Apa yang dilakukan ini? Berdagang, bukan ya? Nyari istri baru, bukan. Apa lagi? Kira-kira nyari hobi baru, bukan. Tapi berdakwah. Dakwah ini para jamaah Allah adalah kewajiban semua kita. Tidak hanya majelis tabligh, sekali lagi. Ya. Dakwah ini adalah kewajiban kita sebagai mukmin, sebagai muslim. Ya, panjenengan coba perhatikan firman Allah surah Ali Imran ayat 104. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa takum minkum ummatun yad'una ilal khair ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Nah, dakwah. Dan hendaklah di antara kalian itu menyeru kepada kebaikan, yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ayat yang 110 juga sama. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ini untuk siapa ya ini, Pak? Untuk majelis tabligh saja. Ada untuk kita. Untuk kita. Tapi tentu sesuai dengan kapasitas kita. Kalau kita kapasitasnya hanya sebagai keluarga, tidak kepala madrasah, tidak kepala pendidikan dan seterusnya, atau bukan juga kepala negara, maka itu di lingkup itu kita lakukan semampu kita sebisa kita. Nah, yang menarik adalah jalan hidup yang dipilih Mus'ab bin Umair, jalan dakwah itu surat Fussilat ayat 33 ya. Dengan buka lagi nanti surat Fussilat ayat 33 ini menginspirasi kita supaya kita menyasuk dalam gerakan yang kita sebut dengan dakwah tadi. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa rasulihi wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengamalkan amal saleh, wa qala innani minal muslimin, dan berkata saya bagian dari orang-orang yang berpasrah atau muslim. Hadirin
Imam Asy-Syaukani menjelaskan atau memberikan penjelasan singkat tentang ayat ini. Beliau mengatakan tidak ada orang yang lebih baik kecuali orang yang berdakwah. Tidak ada orang yang lebih jelas jalannya menuju surga kecuali orang yang berdakwah. Tidak ada orang yang lebih besar pahalanya kecuali orang yang berdakwah. Ini makanya kalau ada dengan sampun ngaos nyeten kamu menimba ilmu selain digunakan atau diamalkan untuk dirinya sendiri, panjenengan harus menyiapkan supaya juga disampaikan kepada yang lain, utamanya kepada keluar anak, istri dan seterusnya. Jadi untuk panjenengan semakin besar semakin banyak supaya kita akan mendapatkan kebaikan tadi. Semakin peluang masuk surganya besar, mendapatkan pahala yang paling besar dan menjadi orang yang paling baik. Jamaah rahmatullah, sebagai motivasi, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Innallaha wa malaikatahu wa ahli samawati wal ardi hatta namlata fi juhriha wa hatta al-khuta la yusalluna ala muallimin nasil khair. Sesungguhnya Allah, para malaikatnya, ahli samawati wal ardi, penduduk langit dan penduduk bumi, hatta namla fi juhriha, sampai semut yang ada di lubang, wa hatta al-khuta, sampai kemudian seluruh penduduk kurang sewu. Al-khuta di sini diartikan dengan ikan ya, yang ada di lautan. La yusalluna alal mu'allimil khair, semuanya itu akan bersolawat dalam arti yang adalah mendoakan kebaikan kepada orang yang mengajarkan kebaikan ala mu'allimil khair. Jadi kalau panjenengan mengajarkan sebuah kebaikan, panjenengan akan mendapatkan doa kebaikan dari Allah, dari malaikat, dari penduduk langit dan bumi, dari semut yang ada di lubang, dan juga semua ikan-ikan atau penduduk yang ada di lautan. Masya Allah. Yang luar biasa lagi, Nabi mengatakan rahimallahu imra'an, Allah merahmati seseorang sami'a minni hadisan, yang mendengar dariku satu hadis, fahafidhahu, lalu dia menghafalkannya, hatta yuballighahu ghairahu, sampai kemudian dia mendakwakannya, dia menyampaikannya kepada orang lain. Jadi kalau panjenengan datang sebuah masjid seperti ini, panjenengan dengar satu kalimat dari ayat-ayat Allah atau dari sabda Nabi SAW, kemudian panjenengan berusaha untuk menghafalkannya, mengingat-ingatnya, lalu kemudian panjenengan lakukan apa yang panjenengan pahami itu, lalu mendakwakannya kepada orang lain. Kalimat fahafidhahu itu tidak hanya sekedar menghafalkan qaulnya, tapi juga melaksanakannya ya. Lalu kemudian mendakwakannya, menyampaikannya ke orang lain, maka panjenengan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya sekali lagi, jalan yang dipilih oleh Mus'ab bin Umair adalah jalan pintas, jalan tol cepat sampainya, yaitu jalan dakwah. Maka silakan panjenengan kalau ingin menjadi orang yang terbaik, menjadi orang yang paling peluang masuk surga paling besar, paling banyak mendapatkan pahala, paling banyak mendapatkan doa dari penduduk langit termasuk Allah Subhanahu wa ta'ala dan semuanya malaikat-malaikatnya, lalu ingin mendapatkan nikmatnya Allah, maka ambillah bagian dari yang mendakwakan dakwah yang baik atau Islam dan nikmat kita. Sepakat ya dari sini nanti. Dan dakwah itu para jamaah rahimahum tidak mesti duduk di atas kursi dan naik mimbar. Dan saya dakwah itu bisa jadi panjenengan nulis di sebuah kaos dengan kalimat jangan lupakan sholat, misalkan. Dan saya kita ambil yang paling kecil, atau sudah sholatkah kita
sudah bersyukurlah kita, sudah sujudkah kita dan seterusnya, itu juga bagian dari dakwah meskipun nilainya mungkin sederhana, tetapi itu ada bagian dari dakwah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf waktunya, memang karena memang materi yang dipilih ini adalah materi sirah, sehingga yang namanya sirah itu ya lama, ya kadang-kadang rotok ngantuk, cerita sejarah itu, dan bahkan banyak nama-nama yang harus dikenal, nama-nama yang harus dihafalkan, sehingga panjenengan semuanya mungkin menunggu ulang-ulang, harus mengulang ingatannya. Mudah-mudahan bermanfaat para jamaah rahimahumullah. Tidak ada tanya jawab karena waktunya juga sudah sore. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa bertemu kembali dengan waktu yang lebih santai, lebih longgar, sehingga bisa ada interaksi antara materi dan mustami'in. Saya kira kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa jelas. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya atas nama pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya atas nama yang mengundang, maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata maupun tingkah, mohon dimaafkan ya. Mudah-mudahan bermanfaat, ya disampaikan menjadi bekal ilmu, mudah-mudahan menjadi bekal ya untuk melalui kehidupan yang kita tidak tahu ujungnya sebentar atau lama, dan jadi manfaat dan barokah. Aku qouli hadza wa aqulu astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.